Jakarta merayakan hari jadi yang ke-499 tepat di 22 Juni hari ini. Dan untuk melihat perayaan HUT Jakarta kali ini, kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Clarissa Aradia di Monas. Selamat siang Ara-Ara, tadi pagi Anda sudah memberikan informasi terkait dengan gelar upacara peringatan HUT Jakarta ke-499. Nah, setelah selesai ini, apa saja yang menarik yang mungkin bisa Anda sampaikan selama tadi upacara? Apakah ada informasi-informasi bagi warga Jakarta terkait dengan kebijakannya, mungkin terkait dengan hadiah kado juga nih buat warga Jakarta, diskon-diskon seperti itu mungkin bisa Anda sampaikan. Selamat siang, Yuda, benar sekali nih. Di saat ataupun juga momentum perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta yang ke-499 tahun yang merayakan bukan hanya pejabat-pejabatnya saja ataupun juga warga Jakartanya saja. Melainkan masyarakat yang ada berdatangan ke kawasan Jakarta pun juga bisa kecipratan dapat hadiahnya. Untuk di tanggal 22 Juni 2026 ini memang menjadi hal yang menarik gitu ya Yuda ya. Biasanya kalau di hari Senin, kebun binatang, kemudian juga sejumlah tempat-tempat wisata seperti museum itu biasanya tutup. Tapi karena bertepatan dengan momen Hari Ulang Tahun Jakarta nih, masyarakat ataupun juga wisatawan bisa berdatangan ke tempat-tempat wisata di kawasan Jakarta secara gratis. Salah satunya adalah di tempat saya melaporkan saat ini nih, yakni di Monumen Nasional, Rp0 saja para pengunjung terlepas dari KTP-nya DKI atau bukan bisa langsung datang ke sini dan juga menikmati suasana di area Monumen Nasional secara gratis. Bukan hanya di kawasan Monas saja, namun juga ada di sejumlah museum-museum di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta. Kemudian juga mau ke Ragunan, mau ke Ancol, bisa langsung jalan-jalan aja ke Jakarta gitu ya. Nah, bukan hanya itu saja, ternyata untuk menuju ke sejumlah destinasi ataupun juga tempat wisata, pastinya salah satu hal yang bisa menjangkau adalah dengan menggunakan moda transportasi umum. Nah, menariknya lagi di hari ini dan juga di tanggal 27 serta 28 Juni 2026, transportasi umum yang ada di Jakarta ini juga mengalami diskon begitu ya. Ada yang tadinya harganya 3.500, 5.000, ini sekarang hanya Rp1 saja. Bahkan untuk Transjakarta ada yang Rp0. Jadi ini bisa dimanfaatkan bagi masyarakat untuk bermobilitas ataupun juga bepergian di kawasan Jakarta secara gratis di tanggal 22, 27 dan juga 28 Juni 2026 sebagai kado yang begitu indah begitu ya dari pihak Pemprov untuk para masyarakat ataupun juga warga Jakarta. Nah, kalau tadi juga kami mengikuti bagaimana kemeriahan dan juga suasana dari upacara perayaan HUT Jakarta menjelang usianya 1 dekade begitu ya. Kami melihat kemeriahan ini juga diusung ataupun juga diramaikan oleh para pemuda begitu ya, anak-anak, pelajar begitu, banyak sekali yang memeriahkan acara dan juga generasi-generasi muda penerus ini juga banyak sekali yang menampilkan berbagai penampilan tradisional begitu ya dalam upaya untuk bisa mempertahankan budaya Betawi di Jakarta dan juga memperkenalkan budaya ini ke kancah dunia begitu. Nah, kemudian juga bukan hanya itu. Pihak dari gubernur pun juga menyampaikan bahwa ke depan Jakarta ini bukan hanya menjadi daerah ataupun juga kota yang global serta inklusif, namun ingin menjadi role model begitu ya, panutan kota-kota yang lainnya yang ada di Indonesia. Sehingga sejumlah pembenahan tentunya masih terus-menerus dilakukan di saat sekarang dan juga di masa yang akan datang. Kalau kami melihat juga begitu ya, perkembangan dari kota Jakarta dari masa ke masa tentunya semakin terintegrasi dalam upaya meningkatkan kenyamanan dan juga rasa aman bagi warga ataupun juga masyarakat yang bermobilisasi ataupun juga beraktivitas di kawasan Jakarta. Nah, menariknya lagi di hari ini bukan hanya sekedar seremonial saja perayaan di kawasan Monas begitu ya, namun di siang hari nanti juga rencananya akan segera diresmikan stasiun kereta rangkaian listrik ataupun juga KRL yang baru, yakni di kawasan Jakarta International Stadium di Jakarta Utara begitu ya. Dan bukan hanya itu, nantinya juga akan dilengkapi dengan JPO atau jembatan
kepadatan penyeberangan orang mulai dari kawasan Ancol menuju ke stasiun, sehingga akan jauh lebih aman, nyaman, serta terintegrasi, sehingga diharapkan masyarakat pun juga bisa menggunakan moda transportasi umum yang tentunya akan ditingkatkan juga kenyamanannya dan juga fasilitasnya, sehingga masyarakat yang bepergian di kawasan yang sangat padat ini begitu ya tidak perlu repot-repot lagi bermacet-macetan ataupun juga berjibaku, berdesak-desakan begitu ya. Namun karena sudah ada peningkatan kualitas layanan dari moda transportasi yang juga terintegrasi, ini nantinya bisa digunakan oleh masyarakat begitu ya, juga bisa menunjang seluruh aktivitas warga yang ada di Jakarta. Bukan hanya itu, tadi juga pihak dari Pramono Anung dan juga Bang Dul menyampaikan akan ada sejumlah pembenahan-pembenahan yang tentunya akan dilakukan. Bukan hanya di area renovasi Taman Semanggi saja, namun juga nantinya di Bundaran HI rencananya ada di bagian bawah tanah begitu ya, akan ada ruang integrasi transportasi dan juga masyarakat juga bisa menyeberang ataupun juga berekspresi, beraktivitas di area bawah tanah tersebut. Kemudian juga akan ada pembenahan dari sisi jaringan ataupun juga utilitas jaringan begitu ya, karena kami juga melihat masih banyak sekali ditemukan di Jakarta kabel-kabel yang semrawut, kusut. Ini tentunya akan pelan-pelan diurai, akan dibenahi sehingga Jakarta bisa menjadi kota yang lebih cantik lagi, lebih indah lagi, dan rencananya ke depan memang untuk menjadi role model kota-kota lain yang ada di Indonesia. Tentunya kami akan melihat bagaimana kemeriahannya karena ke depan masih ada banyak sekali rangkaian kegiatan yang tentunya menarik untuk bisa diikuti bukan hanya warga Jakarta namun juga masyarakat Indonesia yang bepergian ke Jakarta. Yuda. Baik Ara, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.